Oke teman-teman, kita ke weekly analysis ya. Untuk gold dan indeks dolar ini plannya minggu lalu ya saya tampilkan atau saya jadikan ide di TradingView ya. Area ini sangat krusial untuk minggu ini. Kemarin ya teman-teman. Kalau ini break dia akan ke sini 1991, 1982. Kita bisa lihat dan price sudah sentuh ke 1991. Nah, what's next? Ya, kita akan bahas code sangat detail hari ini sampai ke time frame yang kecil. Jangan di skip videonya ya teman-teman ya. Si gold sudah masuk ke area supply yang saya tunggu, teman-teman. Si gold sudah masuk ke area supply yang saya tunggu. Saya coba akan bikin gambaran lagi yang lebih jelas ya. Area supply yang saya tunggu ada dua, teman-teman. Di sini ya garisnya dan di sini 91. Nah, kenapa 91? Karena at least kalau Anda lihat ini high, low, higher high ya. Ini perlawanan buyer terakhir baru dia lower low. Jadi kalau saya bilang area ini MPL, di mana di area ini banyak buyer yang akhirnya terjebak kena SL. Karena setelah itu price terjadi penurunan yang cukup kuat. Saya hilangkan dulu gambarnya, kita cek weekly-nya dulu. Weekly-nya ya teman-teman. Nah, weekly-nya waktu price turun ini bisa saja dia sebenarnya sudah mencapai diamond zone weekly. Hidden base-nya sih weekly. Resistance weekly kita punya di ujung atas. Daily-nya seperti ini teman-teman. Saya ulang lagi, ini supply yang menahan, ini demand menahan. Di sini ada break, 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 fake out. Jadi kalau secara daily dan weekly price masih tertahan. Supply, demand ya 31 dan 2006. Berarti ini range-nya. Apakah sampai akhir tahun dia tertahan di area ini? Kita belum tahu ya. Karena secara daily range-nya bolak-baliknya ini. Teman-teman tahu dulu areanya karena dia tahanan supply, tahanan demand. Nah, kalau kita lihat di H4, H4 itu range up terakhir ya, uptrend terakhir ini high yang di break jadi higher high. Ya lalu ini ada low. Jadi H4 terakhirnya kemarin apakah seperti ini sebenarnya? Tetapi si ini higher low ini sudah di break teman-teman, muncullah si lower low. Nah, berarti potensialnya ini dia penurunan ke bawah ini sebuah impulsif move. Berarti kemungkinannya naiknya ini adalah korektif, impulsif korektif. Kalau saya ukur lagi pakai Fibo dari high sampai low sudah pas 0,786. Nah, jadi seharusnya untuk H4 ya teman-teman, impulsif korektif saya hapus. Seharusnya menurut H4 dia akan laju ke bawah, lanjut ke bawah. Nah, apakah ini break atau enggak lihat nanti. Yang terpenting kita sudah tahu bahwa plannya market sekarang begini. Nah, sudah ketahuan potensinya. Nah, kita menunggu si H4-nya ya yang sudah tertahan oleh supply di sini. Berarti range-range di dalam ini harus pecah, harus break dulu. Berarti secara kecilnya maka akan seperti itu nanti. Berarti ini harus break dulu secara H4. Ini higher low di H4. Kalau secara H1, nah ini yang seru teman-teman. Nah kalau di H1, ini higher low-nya sudah break. Ya, higher low-nya sudah break. Range H1 dari bawah ini ke atas. Ya ini saya hapus. Jeret, jeret.
Jadi ini trading range-nya sih H1. Area target ini demand. Apakah price besok akan move ke atas dulu baru turun? Nah, ini lower low, sayangnya lower low banyak shadow-nya. Maka begini teman-teman. Jadi area pantau saya untuk H1 besok 87. Jaga-jaganya stop loss-nya di atasnya sini. Cuman satunya ini trennya masih naik. Trennya masih naik. High, higher high. Ya, ini high, ini higher high. Tapi terbentur oleh si supply time frame besar. Jadi potensinya harusnya besok dia naik dulu untuk lanjut turun. Price-nya ini di berapa? 66. Ya teman-teman, jadi potensinya minggu depan gold akan naik H1 untuk turun ke demand ini. Kalau ini sampai break ke bawah, ya kita cek H4. Ini sampai break ke bawah, berarti H4-nya juga mungkin ada akan reversal besar. Ya, kalau sampai tercipta lower low lagi. Oke, semoga clear ya teman-teman. Step by stepnya kelihatan ya. Cukup cakep marketnya, harusnya. Nah, sekarang kita ke indeks US. Indeks US juga sama teman-teman. Ya, ini November tanggal 4, 2 minggu yang lalu. Oke, price masuk supply, and then dia down ke bawah. Sudah kelihatan, ya, masuk supply dan dia ke bawah. Nah, sekarang apa yang akan terjadi nih pada US Index? Saya hapus ya teman-teman. Karena dia kemarin tertahan di sini, supply besar ini, ya, dan sekarang price drop. Tapi teman-teman harus lihat bahwa ini ada high yang di break. Ini ada bekas fake out, bekas fake out. Nah, apakah target dia penurunannya sampai ke level tersebut? Ya, kalau secara weekly sih kelihatan arahnya mau ke sini teman-teman. Kalau weekly, kalau turunnya sih ke sini. Ya, next demand bawahnya lagi ini. Tapi batang demand ini harus di break dulu. Saya turunkan ke daily, teman-teman bisa cek seperti ini penampakannya. Dihancurkan, pullback, dan dia turun. Oke. Nah, di sini kelihatan ada demand lagi nih teman-teman. Di daily ya, arahnya ke sini. Sudah kelihatan. Nah, harapannya, harapannya berarti lanjutannya dia bisa break ini. Saya detailkan. Ini jadi sisa play. Ya, demand harus break dulu, baru dia pullback supply, dan lanjut ke bawah. Ini menurut saya pandangannya nextnya begitu. Demand ini broken, dia pullback supply dan lanjut ke bawah. Kalau lebih detail yang 4 jam, nah gini ya teman-teman. Kelihatan ya. Kalau 4 jamnya misalkan ini low, ini high. Apakah dia bisa begini? Masuk sini teman-teman. Tapi ini diambil. Apakah dia akan naik dulu? Baru dia turun. Ya. Jadi kalau dia masuk ke dalam demand ini, dan dia mau terkoreksi dulu sebelum lanjut turun, ya demand ini harus tereaksi dengan baik. At least di sini harus lower high break, nanti ada higher high. Lalu dia pullback lagi dengan tereaksi di dalam demand ini. Ya, jadi ada dua pemikiran bahwa bagaimana jika demand ini break, oke, atau bagaimana jika demand ini tidak di break.
ya teman-teman. Jadi teman-teman harap dipantau zona demand 10358 ya. Kalau ini nggak break, dia balik dulu ke atas. Maybe ke supply yang di sini ya. Oke. Lalu news untuk minggu depan nggak ada yang cukup krusial newsnya. Senin nggak ada ya Selasa, US-nya nggak ada. Oh ada, FOMC ya teman-teman ya. Oh, ternyata ada FOMC. Tetapi bukan decision, FOMC meeting. US hanya FOMC meeting. Oke, jadi semoga market besok bisa kelihatan dengan jelas signal-signalnya dari H1, H4, dan time frame yang lebih besar. Oke teman-teman, thanks for watching dan God bless untuk teman-teman semua. Thank you.